Denpasar, the most urbanized and metropolitan area of Bali Island. A blend of local and global cultures. The presence of immigrants from outside the island of Bali has also galvanized the dynamic of the city's creative scene. The vision of Denpasar City is Creative Denpasar, balancing culture toward harmony. In order to achieve this vision, Denpasar City manages the social and physical infrastructure based on the principle of the three Hita Karana, the traditional Balinese philosophy of life. Seeking to create social balance through religious life, cultural sustainability, and cultural tourism. Now, Denpasar has become a dynamic city amidst its multicultural diversity, with increased evidence of creative collaboration between individuals and communities. There is a substantial government investment in the promotion and preservation of Balinese culture through workshops and festivals to achieve the vision of a culture-based creative city. Denpasar sebagai kota kreatif berbasis budaya, keunikan Denpasar merefleksikan Bali sebagai destinasi wisata yang eksotis. Di samping sebagai tatanan kemasyarakatan yang heterogen, dari perspektif agama dan etnisitas, kompleksitas kehidupan di Denpasar dipengaruhi oleh posisi Denpasar sebagai the heart of Bali. Pelestarian yang telah dilakukan oleh kota Denpasar tidak saja berbasis pada objek-objek yang berwujud secara fisik, tangible, namun juga telah melestarikan objek-objek budaya yang bersifat maya, intangible. Wasudewa Kutumbakam merupakan kunci utama keberadaan atau kesuksesan serta kebertahanan kota Denpasar, bahwa kita semua adalah keluarga. Kita semua harus bisa saling menjaga, menghormati, melestarikan apa yang menjadi warisan budaya dengan harapan tercipta Denpasar yang harmonis.
Sebagai ibu kota Provinsi Bali sejak tahun 1960, Denpasar menjadi pusat pemerintahan, ekonomi, sosial, dan budaya. Kota Denpasar harus dimaklumi dengan kondisinya yang ada sekarang ini. Dia terlahir dan terbentuk karena kota kerajaan. Jadi kalau kita bicara soal kerajaan, Puri Denpasar itu dibangun pada abad ke-18, jadi sudah 200 tahun lebih. Dan ketika itu skala yang dilakukan oleh masyarakatnya adalah skala jalan kaki. Sehingga dengan demikian jalan tentu tidak terlalu lebar, jarak juga tidak jauh-jauh sesuai dengan skalanya kemampuan orang jalan kaki. Dan untuk diingat, kehebatan pola kerajaan tempo hari untuk sebuah kota, dia menggunakan istilah baratnya itu grid iron. Kotanya ditata berdasarkan grid iron atau dalam bahasa Indonesianya disebut papan catur. Dan di bahasa Balinya kita sebut dengan nganggen pempatan. Perempatan inilah yang menjadi titik tolak dasar perkembangan wilayah kerajaan dan yang akhirnya berkembang setelah kemerdekaan menjadi ibu kota. Yang sebelumnya ketika Belanda menguasai Bali, itu ibu kota Nusa Tenggaranya ada di Bali dan Nusa Tenggara ada di Singaraja. Dan setelah beberapa tahun kemudian barulah pindah ke kota Denpasar, sehingga kota Denpasar suka tidak suka harus siap menjadi lebih cepat tumbuh daripada kota lain dan terpilih menjadi ibu kota provinsi sekaligus. Menyandang predikat sebagai ibu kota Provinsi Bali, Kota Denpasar menjadi ajang perpaduan antara budaya lokal dan global yang dibawa serta oleh kehadiran para pendatang dari dalam maupun luar Pulau Bali. Hingga menjadikan Denpasar wilayah paling urban di Bali. Majemuk itu tidak bisa dihindari. Jadi kita tahu di Denpasar itu tingkat kepadatan atau density-nya itu sangat luar biasa. Kalau kita melihat di Denpasar itu indeks pembangunan manusianya, itu kalau tidak salah itu yang tertinggi di Pulau Bali. Ya, itu menandakan kota ini memiliki satu kemampuan di dalam memberdayakan masyarakatnya. Itu menyangkut tentang masalah pendidikan, masalah kesehatan, dan juga daya beli, masalah ekonomi. Jadi tidak salah Denpasar itu menjadi salah satu kota tujuan untuk mencari sumber penghidupan atau juga penghasilan. Nah, karena itulah tingkat kemajemukan ini tidak bisa untuk dihindari. Faktor populasi yang majemuk ini melahirkan ragam akulturasi budaya, sehingga turut menggelorakan dinamika semaraknya kreativitas seni dan budaya di kota Denpasar. Keunikan yang ada di kota Denpasar itu adalah akulturasi budaya. Ya. Nah, bisa kita ketahui bersama bahwa ketika sebuah kota atau wilayah tidak memiliki sebuah kebudayaan, tentunya tidak akan memiliki sebuah karakter yang kuat. Di mana kita lihat bahwa Bali, khususnya Denpasar itu adalah tempat yang heterogen. Segala karakter-karakter masyarakat dari segala unsur kebangsaan itu ada di kota Denpasar. Nah, di Denpasar banyak sekali kita dapatkan keunikan-keunikan, warisan-warisan budaya yang masih tetap kita jaga dan warisi sampai saat ini. Sehingga itu menjadi salah satu warna keberadaan kota Denpasar. Masyarakat Denpasar yang heterogen ini lebih bisa menerima hasil-hasil inovasi yang dilakukan oleh para seniman kreatif di Pulau Dewata ini.
Mengapa demikian? Karena masyarakat heterogen itu cenderung tidak terikat oleh satu bentuk tradisi. Nah, dengan begitu maka memberikan peluang, rangsangan sekaligus dorongan kepada para seniman kreatif di Bali untuk mencoba kreativitasnya di kota Denpasar ini. Dan dengan demikian muncullah karya-karya baru yang masih bernuansa Bali tetapi dengan tata penyajian yang berbeda, dengan bentuk yang berbeda. Mengingat evolusi daripada kebudayaan dan budaya kita di Bali ini ya, kita bisa melihat perjalanannya seperti apa. Dan kalau kita lihat budaya itu sebenarnya konsepnya adalah ideasional, gagasan, dan juga adaptif. Jadi bagaimana juga bisa beradaptasi. Bagaimana bisa beradaptasi dalam kemajemukan, dalam globalisasi, ya. Sehingga di sini memerlukan satu pemikiran, ya, satu pola mindset. Bukan hanya mindset, tapi grow mindset ya istilahnya ya. Untuk berani mengungkapkan satu gagasan. Sehingga pada waktu itu adalah budaya kreatif ini menjadi satu satu hal yang penting atau poin yang penting di dalam mengelola Denpasar. Makanya Denpasar adalah kota kreatif. Kota Denpasar itu adalah sebuah kota yang saya sebut sebagai kota kreatif. Kalau dibandingkan dengan kota-kota lainnya di Bali, bahkan di Indonesia, yang rasa bahwa kota Denpasar ini salah satu kota kreatif yang terkuat dan sangat berkualitas. Nah, kenapa demikian? Oleh karena potensi untuk mendukung kota kreatif ini sangat baik dan sangat penting. Yang pertama tentu saja kita akan melihat sebagai kota kreatif memiliki apa yang dinamakan konten kreatif. Belum lagi kalau kita berbicara mengenai produk kreatif. Nah, produk kreatif itu jelas sekali. Kita memiliki kerajinan, pembuat patung, seni rupa yang lain seperti instalasi. Semua sesungguhnya ada di kota Denpasar ini yang mendukung kebesaran, keberhasilan kota Denpasar ini sebagai kota kreatif. Pada tahun 2012, Denpasar terpilih sebagai kota pusaka oleh OWHC, Organization of World Heritage City. Sebagai kota pusaka, Denpasar sudah tentu tidak bisa lepas dari sejarahnya. Nama Denpasar sudah ada sejak abad ke-18, yang merupakan nama sebuah puri kerajaan Badung. Nama Denpasar merujuk pada kata Den, yang berarti utara, dan pasar yang berarti pasar. Secara harafiah, Denpasar memiliki arti
di sebelah utara pasar. Adalah I Gusti Ngurah Made Pemecutan membuat puri baru. Beliau ingin memindahkan Puri Jambi Kesatria itu sebagai pusat pemerintahan Kerajaan Badung itu ke tempat lain. Dipilihlah Tetamanan. Tetamanannya disebut dengan nama Tetamanan Denpasar karena di sebelah selatan Tetamanan itu ada pasar. Tetamanan inilah yang dibangun Puri Denpasar oleh I Gusti Ngurah Made Pemecutan. Peristiwa Puputan Badung pada tahun 1906 membawa kehancuran pada Kerajaan Badung. Puri Denpasar dan puri-puri lainnya di Kerajaan Badung jatuh ke tangan Belanda. 20 September 1906 terjadilah Perang Puputan Badung dan beliau langsung memimpin perang tersebut. Nah, kehancuran Kerajaan Badung bermula dari sana ketika Kerajaan Badung berserta wilayahnya dikuasai oleh Belanda. Belanda setelah mengalahkan Denpasar 1906 melalui Puputan itu, Puri hancur, Puri Denpasar hancur. Jadi banyak yang meninggal dan yang lain-lain. Tapi di dalam perkembangannya berikut kemudian, saya melihat dari segi arsitektur, mohon maaf, Puri Denpasar yang gambarnya saya dapatkan dari internet, itu mirip sekali bentuk Balai Kukul dan kurinya itu pada bangunan museum yang ada sekarang. Sepertinya Belanda menaruh rasa berdosa besar menghancurkan situs Puri yang luar biasa itu, sehingga dia membangun seperti miniatur Candi Bentar, Balai Kukul dan lain-lain. Sepintas persis kalau kita lihat berada pada fasade selatan Puri Denpasar itu. Dan itu bekerja sama dengan dua arsitek lokal. Dari Banjarbun satu dan dari Tabanan kalau tidak salah, ada dua orang yang dipakai. Artinya ketika itu Belanda sudah meyakini bahwa Bali ini harus dengan budaya dibangunnya. Pada tahun 1910, akibat dari politik etis yang dimainkan oleh pemerintah Hindia Belanda, telah memunculkan suatu gagasan pembangunan sebuah museum, yaitu Museum Bali di Denpasar, dengan tujuan untuk melestarikan kebudayaan dan mempromosikan Bali sebagai daerah wisata. Denpasar memiliki ruang-ruang kreatif yang luar biasa banyaknya. Mari kita lihat Museum Bali saja berada di kota Denpasar. Ini salah satu museum peradaban yang terbesar di Bali dan koleksinya mencapai 15.000 artefaks. Nah, kalau ini dipajang, dipamerkan, dibuat storytelling, ini barangkali akan mendukung ekonomi kreatif bagi kepentingan kota Denpasar. Dan juga di era tahun 70-an seingat saya, banyak wisatawan yang melakukan makan malam dinner di area museum. Dengan diiringi joget bumbung, rinde. Nah, itulah destinasi budaya. Jadi seingat saya atap itu pakai kelangsa.
Dan selamat datangnya itu pakai kelangsa dan ditulis pakai bunga mitir, Pak. Welcome. Dan pada tahun 1914, perusahaan pelayaran Belanda KPM mendirikan kantor Official Tourist Bureau di Bali. Dan pada tahun 1926, KPM mendirikan Bali Hotel sebagai pendukung akomodasi era pariwisata yang saat itu mulai dibuka di Pulau Bali. Kapal-kapal masih berlabuh di Singaraja dengan kendaraan bisa menuju ke Denpasar. Denpasar disiapkan tempat tetirah yang disebut dengan sekarang ini Heritage Bali Hotel. Itulah awal pertama Bali dan ada di Denpasar memiliki hotel yang memang dikelola dengan baik. Dengan demikian bergeraklah setelah 1930 itu lalu pelabuhan diperluas di benua termasuk Kute, Tuban, airport ada, kapal terbang mendarat sampun di Bali, artinya itu kan sesuatu hal yang dipandang oleh orang-orang masa lalu, sesuatu pengalaman lain lagi yang mendobrak alam pikiran masyarakat Bali, khususnya di Denpasar. Bali is separated from the better-known island of Java by the Bali Strait, which at its narrowest point is no wider than the Hudson River at New York City. Hal ini merupakan embrio dari pariwisata di Pulau Bali yang berkembang pesat hingga saat ini. Denpasar yang tadinya istilahnya satu nama yang menunjukkan tempat, itu istilahnya tempat kecil, itu menjadi satu nama besar. Nama dunia dia, dikenal dunia. Termasuk sekegong pertama yang dikirim ke luar negeri pun itu dari Denpasar. Yang Charlie Chaplin datang itu istilahnya itu Denpasar. Jadi brandingnya kalau kita lihat Denpasar itu dulu ya, dia sudah membentuk satu brand kultur dia. Jadi istilahnya kultur yang beradaptasi dia. Karena kultur ini bukan hanya terbentuk dari sistem tradisi aja, tapi kultur yang sudah bisa menerima adaptasi modernisasi pada waktu itu. Kenapa saya katakan begitu? Diundang ke luar negeri loh, menggambel. Charlie Chaplin datang loh istilahnya, ada hotel. Tapi dia Denpasar ini tidak kehilangan jati diri. Lembaga Puri Agung Denpasar juga harus beradaptasi dengan kekiniannya, jadi, untuk menjaga eksistensinya. Itulah makanya di Puri harus melakukan sesuatu untuk menjaga eksistensinya dan bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya. Itulah sebabnya di Puri tetap menyelenggarakan pelatihan tari. Nah, kita khususkan tari pelegongan. Karena apa? Karena tari legong itu adalah dasar dari semua gerak tari khusus untuk perempuan. Kalau kita bisa sebut, legong itu adalah tari ibu dari seluruh gerak tari yang ada di Bali, khususnya untuk perempuan. Nah, itulah yang kita ajarkan kepada anak-anak. Khusus untuk pelegongan itu kita tidak memungut biaya alias gratis. Nah, itulah cara-cara kita untuk melaksanakan pelestarian budaya. Termasuk kita bekerja sama dengan pemerintah Kota Denpasar setiap tahun menyelenggarakan Festival Legong Kraton Lasem Sebali, khusus untuk anak-anak sekolah dasar. Karena anak-anak
Karena inilah tumpuan harapan kita untuk masa depan supaya tari Pelegongan ini tidak hilang, tidak punah. Dalam kaitannya Denpasar sebagai kota pusaka, pemerintah mempunyai komitmen bersama dengan masyarakat untuk menjaga dan melestarikan pusaka budaya, pusaka alam, dan lanskap kultural dari gempuran perubahan dan modernisasi. Nah, bagaimana keberlanjutan kebudayaan itu bisa berjalan? Nah, tentunya di sini bukan hanya sebatas toleransi, saling mengerti dan saling memahami, tetapi sinergisitas. Nah, di sini tentunya kita ketahui bersama bahwa kebudayaan itu tidak hanya dipertahankan oleh para pelaku seni, oleh para akademisi, oleh pemerintah, tetapi masyarakat itu sendiri. Nah, disinilah antara pemerintah, pelaku seni, akademisi, termasuk masyarakat itu sendiri bersinergi yang didasari atas sebuah keyakinan dan kepercayaan, sehingga keberlanjutan kebudayaan itu berjalan sampai sekarang. Faktor kemajemukan populasi yang telah terjadi sejak dahulu menyumbangkan keragaman budaya di Kota Denpasar yang kemudian menjadi simbol akulturasi dan toleransi yang kini menjadi aset budaya nan unik bagi Kota Denpasar. Dari dulu sudah luar biasa toleransinya. Seperti tadi Imlek tadi, di mana ada pecalang, di mana ada jero mangku rauh sami memberikan restunya. Terus ada dari Banser juga jero lihat itu luar biasa sekali, dan sangat-sangat berterima kasih dan restu daripada Pak Wali Kota, Pak Wakil, Wali Kota dan semua jajarannya luar biasa sekali, itu membuat terharu sekali. Mengharapkan sekali Bapak Wali Kota dan jajarannya tetap mendukung kegiatan-kegiatan seperti ini, sehingga kami juga bersama-sama saling bahu-membahu untuk mengadakan. Kita semua biar tetap bisa lestari budaya ini dan meningkatkan daripada pariwisata budaya di Kota Denpasar ini. Kalau ingin mengenal Kepaon lebih dekat, kenali rodatnya. Rodat itu adalah kesenian, sebuah tarian yang menggabungkan antara gerak, tari, dan lagu. Gerak sepertinya gerak pencak silat, yang mewakili etnis Bugis itu. Kemudian lagu-lagu dari etnis Melayu dan dari tarian Bali dan Jawa. Pada waktu itu pelantikan Raja Pemecutan ke-11 itu, Ida Cokorda Pemecutan ke-11, semua kesenian yang di bawah pemecutan itu ada ke sana. Kemudian rodat di belakang, tiba-tiba keluar Ida Cokorda Pemecutan 11 itu, dia mengatakan, karena kita mau ke pura, ayo rodat yang harus ada di belakang saya, rodat yang ngabeh saya. Nah, ketika itu rupanya banyak raja-raja di Nusantara ini yang hadir, salah satunya Sri Sultan Hamengkubuwono. Kemudian beliau terkejut, kenapa kok ada kesenian Muslim, barangkali begitu dalam pikiran beliau.
Sehingga mereka menyalami kami dari Rodat ke Pawon. Semua, bukan saja Sri Sultannya, bahkan Ratu Himasnya pun mensalami dengan kita. Jadi itu kebanggaan kami bahwa sebagai Muslim Bali diakui keberadaan kami di tengah lingkungan umat-umat Hindu. Jadi begitu Pak, ada satu kebanggaan saya pada waktu itu. Sambutan kedua akan disampaikan oleh Bapak Ana Agung Ngurah Damar selaku Putra Mahkota Puri Pemecutan Pelingsir Warga Kampung Islam Kepawon. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kepala Desa, Bapak Babinsa, Bapak Ibu-ibu, semua saudara-saudara saya yang ada di Kampung Islam Kepawon. Di hari yang berbahagia ini kita merayakan lahirnya Nabi besar Nabi Muhammad. Semoga di hari kelahiran ini membawa keberuntungan bagi kita semua, kesehatan. Di buku Puri Pemecutan itu, babnya itu disebutkan Sane Kebawos warga ageng Puri Pemecutan, Minakadi, banyak banjar-banjar itu saya lihat. Di antaranya adalah dua kampung Islam, Kampung Islam Kepawon dan Kampung Islam Bugis, Suwung Batan Kendal. Jadi hubungan kami dengan Puri Pemecutannya sangat dekat sampai dengan saat ini. Mudah-mudahan untuk seterusnya. Akses yang berlangsung di Denpasar sebelum jadi ibu kota, kita katakan itu, jadi Puri itu dia juga sudah berhubungan dengan etnik lain di Indonesia. Contoh misalkan kelompok Bugis yang datang itu tinggal di Serangan, tinggal di Pedungan dan yang lain-lain itu bahkan menjadi bagian daripada kerabat Puri katakanlah. Jadi, kalau kita katakan itu garda depan Puri di Denpasar ini dijaga juga oleh saudara-saudara kita, orang-orang Bugis. Kemudian ada lagi nanti orang-orang Cina, ada kemudian orang-orang India dan yang lain-lainnya. Dan inilah yang menjadikan cikal bakal kota Denpasar sekarang ini menjadi kota multi etnik. Jadi multi etnik terjadi karena berbagai etnis yang ada di kota Denpasar ini berbaur, tidak mempertentangkan apa keyakinannya, tetapi menampilkan keunggulan budaya masing-masing yang akhirnya bercampur, entah itu bahasa, entah itu kuliner, entah itu tekstil, dan apakah itu juga arsitekturnya. Pada tahun 2018, 4 karya budaya asal kota Denpasar telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda nasional, yaitu tari baris wayang dari Banjar Lumintang, tari baris Cina dari Desa Renon dan Sanur, ritual ngerebong dari Desa Kesiman, dan adat istiadat Bas Merah dari Desa Taman Poh Manis. Sebagai kota yang dinamis dan multikultural, Denpasar menjadi ajang kolaborasi kreatif antara individu dan komunitas. Saya bisa lihat di kehidupan masyarakat di Denpasar, di mana masyarakat kita di Denpasar bisa menerima pengaruh-pengaruh dari budaya lain yang hidup di Denpasar ini, yang diadopsi juga oleh para seniman kita di Denpasar untuk dimasukkan ke dalam komposisi musik yang baru.
Nah, itu artinya bahwa unsur-unsur budaya luar yang masuk itu tidak dianggap sebagai satu sebagai satu rintangan atau sebagai ancaman, tetapi justru potensi yang bisa memperkaya kreativitas mereka. Nah, kalau ini bisa kita tumbuh suburkan, maka Denpasar akan menjadi sebuah kota yang paling toleran. Di sini, pemerintah Kota Denpasar telah melakukan berbagai upaya dalam promosi dan pelestarian budaya dengan membangun fasilitas kreatif hub seperti Dharma Negara Alaya, menyelenggarakan berbagai lokakarya seni budaya, dan festival seni dan budaya secara reguler. Ini tak lain adalah sebagai upaya untuk mewujudkan visi Denpasar, kota kreatif berbasis budaya. Kovar Bias pada suatu saat dia mengatakan bahwa masyarakat Bali adalah masyarakat yang sangat fanatik dengan tradisinya. Tetapi mereka tidak bisa dikatakan sebagai masyarakat yang konservatif. Karena sesungguhnya mereka sangat progresif. Segala sesuatu yang bersifat baru, yang menyentuh rasa estetik mereka, itu akan diterima dengan baik, dan ketika gelombang dari estetik baru itu menurun, mereka akan tinggalkan dan kembali kepada tradisi. Nah, iklim yang seperti inilah yang membuat terjadinya satu kehidupan kesenian yang sangat unik di Denpasar, di mana seni tradisi dan seni modern itu berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah. Dan ini artinya masyarakat Bali memperlakukan kedua kesenian ini dalam porsi yang berbeda, tetapi dengan cara apresiasi yang sama. Nah, dengan adanya iklim yang seperti itu, maka muncullah festival-festival yang sekarang sedang semarak. Dan ini tidak urung memberikan satu letupan-letupan kreativitas, karena mereka yang tampil dalam festival itu tidak ingin menampilkan karya-karya yang sudah ada. Yang pernah saya ikuti setiap tahun terjadi bahwa Denpasar juga memiliki Denfest, ya. Jadi Denpasar Festival, dan Denpasar Festival ini yang didirikan, yang diciptakan pada tahun 2009, sekarang sudah berumur 14 tahun di tahun 2023 ini, merupakan sebuah Denpasar Festival yang menjadi agenda pesona nasional. Nah, kenapa saya melihat bahwa kota Denpasar ini dan bisa memiliki Denfest seperti itu? Karena lagi potensinya. Pertama adalah kapital budaya yang ada di Denpasar ini sangat luar biasa. Tidak hanya seni tari, tidak hanya seni tabuh dan karawitan, seni sastranya juga, tradisi lisannya juga, arkeologinya juga, semua aspek kebudayaan yang dimasukkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 itu
saya rasa ada di kota Denpasar. Dan ini akan menjadi kekuatan, potensi untuk mengembangkan Denpasar dengan Denfest-nya yang akan berkembang secara terus-menerus. Sebagai sebuah kota budaya, mengandung resiko bahwa pemimpinnya dituntut juga untuk betul-betul menunjukkan perhatiannya terhadap aktivitas budaya, baik lewat seni maupun lewat interaksi sosial, adat, agama, dan lain sebagainya. Tentu hal ini harus dijawab oleh para pemimpinnya. Dan ini akan merupakan satu tantangan yang besar bagi para pemimpin di kota Denpasar, apalagi yang memiliki visi dan misi yang menyangkut tentang masalah budaya terutama. Memang dalam hal ini kita membutuhkan seorang pemimpin yang memiliki visi, yang visioner, yang memahami kreativitas, gitu, dan kepemimpinan yang mau berkolaborasi. Kolaborasi di sini, seorang pemimpin diharapkan bisa berkolaborasi dalam arti menerapkan apa yang dinamakan manajemen kebudayaan. Ada satu hal yang saya lihat di kota Denpasar ini, kepemimpinan kota Denpasar ini disebut sebagai kepemimpinan Arsa Wijaya. Nah, apa yang terjadi kalau kita melihat teknik dan pengembangan tari Arsa Wijaya ini? Satu tarian, suatu yang dijadikan manifestasi kepemimpinan yang kenyang lempung, kenyang tegas, tetapi dilaksanakan dengan yang halus kepemimpinannya, karena kenyang dan lempung itu kedua-duanya. Inilah sesungguhnya kepemimpinan Arsa Wijaya yang kita harapkan dari pemerintah, terutama kota Denpasar itu sendiri, kenyang lempung bahasanya. Untuk menjaga keberadaan kota Denpasar ini tetap harmonis, kita perlu memperhatikan 5 pilar. Pura, Puri, Purohita, Parajana, Purana. Pura sebagai salah satu tempat yang kita yakini sebagai masyarakat Hindu yang ada di Bali yang harus dijaga kesakralannya. Puri, Sang Angawarat, seorang pemimpin harus mengerti dan memahami dan bisa mengayomi masyarakatnya itu sendiri. Purohita, orang yang dianggap memiliki sebuah kemampuan di bidang ilmu pengetahuan yang selalu membina, membimbing masyarakatnya untuk mencapai sebuah keharmonisan. Parajana, masyarakat itu sendiri harus mengerti tentang tatanan etika kemasyarakatan sehingga akan tercipta sebuah keharmonisan juga. Purana, yaitu literatur sastra. Apapun yang kita lakukan tetap harus taat asas dengan aturan-aturan yang telah diberikan. 5 hal ini begitu juga harus diperkuat dengan dasar sastra yang ada, yaitu Ikse, tujuan. Tujuan kota Denpasar adalah kota kreatif berwawasan budaya. Dari pemimpin dari atas sampai bawah sudah memiliki sebuah tujuan sebagai kota yang harmonis, bernapaskan Basudewam Kutumbakam, bahwa kita adalah keluarga. Bagaimana kita merealisasikan tujuan ini? Tentunya kita saling mengerti dan saling memahami. Ikse, sakti, kemampuan. Kota Denpasar, masyarakat harus memahami tentang sakti, kekuatan yang dimiliki, kapasitas yang dimiliki, supaya apa yang menjadi visi dan misi daripada kota Denpasar ini dapat terwujud dengan apa? Dengan kala waktu atau kalender-kalender kerja yang sudah ditetapkan. Nah, tentunya tidak melanggar yang dinamakan dengan desa, aturan atau simo itu sendiri. Segala sesuatu hal, kebudayaan, pelestarian yang ada dilakukan di kota Denpasar tentunya pasti menyesuaikan dengan simo atau dresta kebiasaan masyarakat itu sendiri. Tentunya didasari dengan tatwa sumber literatur. 5 pilar didasari dengan 5 kekuatan itu tentunya akan terwujudnya kota Denpasar, kota kreatif berwawasan budaya, bernapaskan Basudewam Kutumbakam, sehingga terwujudlah harmonisasi kota Denpasar itu sendiri.
ini adalah suatu perwujudan ya dari inovasi dan kreativitas masyarakat Denpasar. Pak Wali Kota dan Wakil Wali Kota tadi kreatif sekali ya dengan video dan demo kerennya itu tadi ya. Itu sungguh suatu yang luar biasa yang bisa menjadi contoh ya bagi masyarakat. Boleh untuk tepuk tangan. Luar biasa. Terima kasih. Om Santi, 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presence itu penting bagi seorang pemimpin. Ya, apapun yang dibina, apapun yang dipentasan di Kota Denpasar itu, beliau sendiri ada. Pembinaan kesenian untuk apa saja, gong kebiar, pembinaan janget, beliau selalu tampil. Beliau sendiri adalah seorang seniman, seorang penari. Tidak hanya menari di Kota Denpasar, kami punya tim yang dinamakan tim topeng. Adalah Bapak Wali Kota Denpasar, Wakil Gubernur Cok Aceh, Prof. Dibia, saya sendiri, dan Ketut Kodi, dan selalu tampil di mana-mana untuk kepentingan upacara keagamaan. Ini menunjukkan bagaimana perhatian dari seorang pimpinan yang begitu besar terhadap aktivitas budaya, sampai-sampai beliaunya sendiri bahkan sampai mendorong bawahannya untuk ikut menggeluti kesenian sesuai dengan pilihan mereka. Nah, kalau ini yang terjadi berarti dari atas sampai ke bawah itu sudah terjadi kehidupan kesenian yang begitu subur. Hanya dengan kondisi yang seperti itu, kita sebagai warga Denpasar akan bisa menepuk dada bahwa Denpasar memang layak untuk disebut sebagai kota budaya.